Berdoa selesai. Terima kasih atas dukungan teman-teman BPS yang sudah ikut membantu penyelenggaraan edukasi statistik pembinaan agen statistik tahap 1 untuk 12 agen statistik dari IAIN Kediri. Dalam rundown yang sudah kita kirim di grup kemarin bahwa nanti akan ada 4 materi, yaitu yang pertama nanti dari BPS Kota Kediri, Pak Budianto, saya sendiri ya, perkenalkan adik-adik mahasiswa. Kemudian pemateri kedua adalah Bapak Alim Solehudin dari BPS Kota Kediri juga, nanti akan menyampaikan materi mengenai pojok statistik virtual. Kemudian materi ketiga nanti akan dipaparkan oleh Mbak Maulida Nurul Dewi dari BPS juga, nanti akan membahas bagaimana membunyikan data atau data storytelling dengan media yang akan di-sharing. Materi juga sudah di-share di dalam Linktree, dan nanti pada penutup akan dilakukan oleh Ibu Mahfudotin dari koordinator pojok statistik IAIN Kediri. Jadi ini dosennya adik-adik mahasiswa semuanya. Gitu ya untuk yang pertama. Pengantar dari Pak Budianto bisa ditampilkan Pak Elvana slide-nya. Sudah bisa dilihat ya slide-nya. Ini pengantar saja supaya adik-adik mahasiswa nanti mengenal apa itu pojok statistik. Generasi pendahulu pojok agen statistik sebelumnya yaitu Saudari Estefania yang hari ini akan maju skripsi, dan Saudara Muhammad Zainulya yang tanggal 28 nanti akan maju skripsi juga. Jadi beliau-beliau adalah senior dari adik-adik mahasiswa agen yang hari ini hadir ya. Itu sudah di level mau lulus. Jadi kami tidak bisa mengundang karena masih ada kesibukan. Sudah bisa tampil Mbak Evani screen-nya? PowerPoint-nya? Baiklah, kita mulai ya teman-teman. Adik-adik, ini pengantar dari saya bahwa adik-adik dari IAIN harus tahu, harus mengenal apa itu Badan Pusat Statistik atau BPS. Badan Pusat Statistik itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di pusat dan mempunyai perwakilan di daerah. Lembaga pemerintah non-kementerian ini menyelenggarakan penyediaan data berkualitas yang saat ini menjadi misi BPS itu, data berkualitas untuk Indonesia maju. Indonesia majunya ini adalah visi dan misi dari Presiden, dari pemerintah. Kemudian statistik hayati, sensus atau survei besar, itu dilaksanakan oleh BPS. Jadi dalam skala nasional diselenggarakan oleh BPS, dan dalam survei dengan skala sampel kabupaten kota itu nanti akan menentukan angka analisis dari daerah masing-masing. Bisa per kabupaten kota, per provinsi, bahkan angka nasional.
Jadi tugas BPS itu adalah menyediakan data statistik harian. Jadi kalau statistik sektoral nanti siapa yang akan menyelenggarakan? Nah, itu nanti ada kementerian, lembaga khusus, ataupun dari mahasiswa itu nanti akan ada namanya statistik sektoral. BPS RI ada di pusat dan BPS daerah ada di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Next slide. Badan Pusat Statistik mempunyai logo seperti tampilan di slide itu yang paling atas. Logo BPS yang modern dan dinamik itu ada bermakna. Maknanya apa? Dari warna. Warna biru itu menunjukkan BPS menyelenggarakan sensus penduduk atau SP. Jadi pada tahun yang berakhiran 0 setiap 10 tahun sekali, tahun 2020, tahun 2010, tahun 2000, tahun 90, itu semua penduduk Indonesia itu disensus. Ya, namanya sensus itu enumeration ya, penghitungan. Jadi penghitungan data-data pokok yang ada dalam karakteristik kependudukan. Namanya penduduk berarti karakteristiknya kependudukan. Karakteristik apa? Seperti nama, kemudian nama kartu keluarga, kemudian nama anggota rumah tangga dari kepala rumah tangga hingga siapa saja yang berdomisili di rumah tangga tersebut. Jadi nanti kalau ingin lebih jauh konsepnya sensus penduduk, adik-adik mahasiswa bisa mempelajari dari lanjutan materi tahap 1 ini. Kemudian berikutnya, warna hijau dari logo BPS itu mencerminkan dari sensus pertanian atau ST yang setiap 10 tahun diselenggarakan di tahun yang berakhiran 3. Ya. Kemudian warna biru, warna berikutnya oranye, orange ya, itu adalah sensus ekonomi atau SE. SE itu berada setiap 10 tahun dengan akhiran tahun 6. Jadi secara garis besar 3 warna dari logo BPS tadi itu mencerminkan dari 3 penghitungan sensus di NKRI sejumlah 3, ya, 3 warna. Berakhiran 0 sensus penduduk, berakhiran 3 sensus pertanian, dan berakhiran 6 dengan warna oranye sensus ekonomi. Ini next slide, Mbak. Nah, sekarang keberadaan BPS Kota Kediri. Nah, ini adik-adik mahasiswa kan berada di lokus IAIN Kediri, di mana lokasi wilayahnya berada di Kota Kediri. Kalau ingin mengenal lebih dekat dengan BPS Kota Kediri, itu ada di Jalan Penanggungan nomor 14G, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ini melewati Jalan Penanggungan sebelum perempatan Lirboyo kalau dari arah utara atau sesudah perempatan Lirboyo dari arah selatan, itu ada maktam ya. Ada maktam, tahu kan maktam? Ada resto maktam itu di samping persis sebelah selatannya adalah BPS Kota Kediri. Nah, struktur dari organisasi Badan Pusat Statistik Kota Kediri itu sudah sangat-sangat ringkas ya strukturnya, yaitu dengan pimpinan sebagai kepala BPS Kota Kediri, kemudian di bawahnya ada struktural
Kasum atau Kepala Subbagian Umum. Nah, staf dan semua penyelenggara statistiknya menjadi fungsional, ya, baik fungsional tertentu maupun fungsional umum dan administrasi. Jumlah pegawai BPS Kota Kediri saat ini adalah 20 ASN. Kemudian data tematik. Data ini menyebutkan data yang merupakan data yang paling dicari dari BPS Kota Kediri. Karena apa? Data ini sangat penting untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan daripada kebijakan dan untuk evaluasi daripada pembangunan di daerah. Yang pertama adalah inflasi. Mungkin ada yang bertanya, apa itu inflasi ya? Nanti belajar lebih jauh lagi sama kakak-kakak yang ada di BPS ini. Kemudian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan apa ya? Oh, ada pengangguran, ya. Kemudian ada struktur umur tenaga kerja yang produktif di Kota Kediri, persediaan lapangan kerja, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada PDRB, ya, Produk Domestik Regional Bruto, yang angka ininya untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Ini yang paling dicari juga. Nah, ada lagi IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ya, ada itu indeksnya, pembangunan manusia. Kemudian ada statistik kesejahteraan rakyat atau KESRA. Ya, itu ada angka kemiskinan, ada angka buta huruf, dan sebagainya. Di situ ada statistik KESRA. Kemudian ada lagi statistik potensi desa atau kelurahan. Nah, adik-adik kalau pengen tahu sebenarnya kelurahan ini punya fasilitas apa saja, kemudian berapa pegawai kelurahan, berapa penduduknya, itu ada di potensi kelurahan atau desa. Kemudian Kota Kediri dalam angka. Nah, buku publikasi Kota Kediri dalam angka ini terbit setiap tahun, dan ini biasanya digunakan oleh anggota dewan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah maupun pusat. Itu melihatnya dari angka Kota Kediri dalam angka. Kalau berarti DPRD tingkat 2 Kota Kediri, bawahnya adalah publikasi ini. Kemudian ada lagi yang tiap kecamatannya juga terbit publikasi, yang itu namanya Kecamatan Dalam Angka. Nah, Kecamatan Dalam Angka ini bisa dilihat di website BPS. Semua publikasi ini ada di website BPS Kota Kediri, ya. Nanti akan disambung oleh materi yang berikutnya. Kemudian BPS Kota Kediri selain menyediakan data-data yang penting, juga memberikan insight untuk pemerintah daerah dan pusat. Apa insight itu? Kalau adik-adik sudah pernah belajar statistik, pasti tahu, misalnya membuat metode peramalan dengan data seperti yang Ibu Mahfudotin kemarin memberikan paparannya, ya. Harga emas. Kapan harga emas akan naik? Kapan harga emas akan turun? Itu diprediksi dengan metode peramalan dan teori-teori ilmiah statistik. Ya. Jadi insight ini kami menggunakan data-data yang sudah kami peroleh, BPS peroleh, untuk dilakukan analisa. Kegunaannya untuk apa? Nah, ini untuk memberikan masukan pada saat monitoring dan evaluasi pemerintah daerah Kota Kediri, kapan itu harga minyak goreng turun, kapan itu harga beras akan naik. Nah, kapan itu pengangguran itu akan bertumbuh di bulan-bulan apa, itu kita berikan insight dari angka-angka yang dihasilkan oleh BPS. Nah,
Insight ini sudah kami lakukan sehingga bisa memberikan masukan bagaimana pemegang pemerintahan dapat bertindak jika ada masukan di BPS. Jadi apa yang perlu dilakukan jika harga beras nanti naik? Nah, itu ada namanya tim pengendali inflasi daerah. Nanti belajar lebih jauh ya. Oke. Berikutnya, data yang ada di BPS itu menjadi sumber khasanah literasi bagi stakeholder. Siapa aja stakeholder itu? Ya banyak sekali. Data itu semacam tambang ya. Kalau semakin dicari, semakin digunakan. Kemudian selain stakeholder, ada lagi lembaga-lembaga penelitian, bahkan orang-orang peneliti itu menggunakan data-data BPS untuk dilakukan analisa. Kemudian mahasiswa yang sedang melakukan perkuliahan, melakukan skripsi, mereka akan melakukan analisa-analisa ilmiah untuk mewujudkan skripsinya, mewujudkan pendidikannya hingga lulus. Itu mereka membutuhkan data. Jadi begitu pentingnya data ya adik-adik. Semua ini nanti kita akan juga berkecimpung dengan data di next. Monggo berikutnya, slide berikutnya. Nah, BPS itu mempunyai namanya quick wins. Ya, tulisannya benar nggak nih quick wins? Oh, ya, quick wins. Quick wins itu apa tujuan tercepat yang akan dilakukan oleh BPS ini? Jadi ini merupakan pengejawantahan dari visi BPS di masa depan, tapi harus dilakukan sebuah percepatan. Percepatan ini mengacu kepada visi dan misi pemerintah, terutama visi dari Presiden, yaitu terwujudnya Satu Data Indonesia atau SDI. Jadi selama ini tambang emas yang terbesar yaitu data, itu merupakan khasanah ya, khasanah yang paling berharga, itu belum dikelola dengan baik. Nah, BPS ini sekarang mempunyai tugas untuk mengelola seluruh data yang baik melalui hayati maupun sektoral untuk dikembangkan bersama dalam satu wadah kelembagaan, itu dalam bentuk Satu Data Indonesia. Nah, kita tinggal menunggu waktu saja kapan nanti adik-adik semua ini di masa depan bisa mengakses whole data, data besar, big data ya, dalam bentuk satu wadah yang bisa diakses secara real time. Kemudian berikutnya, BPS juga melakukan quick win reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi kelembagaan ini menujunya adalah kepada good government, good governance, dan good public serving. Jadi semuanya ditingkatkan untuk menuju pemerintah, lembaga pemerintah yang baik, lembaga pemerintah yang melayani, dan lembaga pemerintah yang sudah lebih maju, inovasi, kreatif. Ya, ada logo itu untuk ASN sekarang, lembaga pemerintah di pojok kanan atas itu yaitu berakhlak. Ya, berakhlak. Jadi itu ada singkatannya, bisa dibaca. Kemudian quick win berikutnya adalah pembinaan statistik sektoral kepada kementerian, lembaga, dinas, instansi, OPD, dan sivitas akademik. Nah, di antaranya sivitas akademik ini adalah pembinaan statistik di sektoralnya kepada kampus-kampus PTN dan PTS seluruh Indonesia. Oke, next. Nah, pojok statistik kampus ini ditujukan untuk pembinaan sektoralnya, bekerja sama dengan PTN dan PTS. Sampai dengan Juni 2024 itu sudah terdaftar 124 kampus seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPS untuk menyelenggarakan
menggunakan pojok statistik. Nah, dengan jargon yang di awal tahun 2021, tempat asik belajar statistik itu adalah jargonnya pojok statistik pada saat pembukaan di 2021. Dengan kerjasama membuat desain modern, nyaman, dan dinamis menjadi sarana tempat belajar para mahasiswa dalam menggali, mengolah, dan menimba ilmu wawasan pengetahuan di bidang statistik. Ya. Nah, dengan penyebar luasan informasi statistik melalui kampus, sekaligus kita memberikan layanan konsultasi dan pengelolaan statistik terkini. Jadi selain di PST, kalau di BPS itu ada PST namanya pelayanan statistik terpadu. Nah, dulu perpustakaan ya, perpustakaan itu di BPS sekarang menjadi ruang PST, pelayanan statistik terpadu. Data-data yang sudah ada, buku-buku yang sudah ada terkumpul di sana, termasuk dari Digilib yang sekarang digital library yang ada di pusat. Nah, BPS Kota Kediri dan IAIN Kediri sudah melakukan kerjasama alias MOU dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Kediri. Jadi MOU-nya pada November 2021 itu dengan rektor, kemudian PKS-nya atau perjanjian kerjasamanya dengan dekan atau koordinator dari FEBI IAIN. Ya. Jadi adik-adik yang ada di FEBI ini patut bangga ya, ditunjuk sebagai agen statistik. Nah, kemudian ada lagi di Kota Kediri, yaitu pojok statistik yang bekerja sama dengan BPS Kabupaten Kediri, yaitu ada di Fakultas Ekonomi Uniska, ya, Jalan Urip Sumoharjo, Universitas Islam Kediri. Ya, jadi ada dua ya di Kota Kediri. Oke, next. Pojok statistik IAIN Kediri yang pada saat itu 25 November tahun 2021 diresmikan oleh Pak Rektor ya. Masih Pak Wahidul Anam ya rektornya. Pak Wahidul Anam pada saat itu. Jadi lokusnya diresmikan di gedung perpustakaan IAIN Kota Kediri ya. Jadi pasti tahu ya di lantai 2. Ya. Kemudian tahun 2024 kita membranding ya khusus untuk IAIN Kediri, kita branding dengan kita beri merek lah istilahnya ya. Kegiatan pojok statistiknya diberi nama Si Ramah Cantik. Nah, keren ya singkatannya. Yaitu serial gerakan mahasiswa cinta statistik. Nah, ini nggak tahu ini Bu Mahfudokin sampun hadir nomor dereng ini. Ini SKS-nya berapa Bu? Untuk Si Ramah Cantik ini Bu. Dapat berapa SKS? Ya. Kemudian BPS Kota Kediri yang menangani pojok statistik ini yaitu dari tim diseminasi Humas dan pojok statistik. Ya, ketua timnya Pak Alhamdulillah Pak Dianto sendiri bersama anggota-anggotanya. Dan selama ini kami sudah melakukan komunikasi dengan baik dengan Akademi FEBI dan sudah menyelenggarakan beberapa webinar ya. Nah, Si Ramah Cantik ini apa saja di tahun ini yang akan kita gulirkan program kegiatannya. Oke, Si Ramah Cantik ini melakukan pelayanan data dan konsultasi statistik di kampus,
yaitu di pojok statistik corner itu yang diwakili oleh ASN BPS pada tiap hari Rabu. Ya, jadi setiap hari Rabu, adik-adik kalau ada longgar waktu, cobalah berkunjung ke perpustakaan, menengok atau datang, hadir, dan melakukan presensi di situ, lihat pojok statistiknya seperti apa. Nanti bisa dilihat, evaluasi apa yang kurang ini. Adik-adik kan pasti punya ide. Untuk menarik minat, nanti statistiknya, pojok statistiknya dikasih banner atau dikasih apalah ya, yang menjadi lebih baik lagi. Mbak Regita ini kan ahli desainer, Mbak Regita. Kemudian dari pojok statistik IAIN ini sudah terpilih 12 agen statistik. Ya. Saya yang tahu Mbak Regita, Mbak Gina, terus siapa lagi ya? saya tapi belum ketemu ya, baru chat WA doang ya. Ya, nanti kita ke depannya bisa melakukan aktivitas bertatap muka ya. Kuliah umum atau kuliah praktisi, nantinya kita bisa ketemu lagi. Dari 12 agen statistik ini yang terpilih, dilakukan pembinaan. Di tahap 1 ini masih kita berikan kisi-kisinya, biar adik-adik mahasiswa tidak kaget ya, diberikan pengantarnya dulu. Harus ada yang antar, kalau nggak ada yang antar nanti bisa pulang tak diantar nanti. Oke. Berikutnya, kemudian pengelolaan pojok statistik yang ada di IAIN ini dilakukan secara rutin ya. Nanti jika dari ASN BPS ini setiap hari Rabu, nanti akan kita bagi tugas bersama Ibu Mahfud Doten, adik-adik ini kapan harus bergiliran untuk stay atau standby di pojok statistik perpustakaan. Tuh. Itu program yang kedua. Yang ketiga, yaitu pengelolaan pojok statistik virtual. Nah, jika adik-adik mahasiswa ini sedang tidak di kampus, bisa mengunjungi pojok statistik virtual. Jadi websitenya sudah dibuatkan oleh BPS. Dan 124 kampus ini sudah mempunyai web sendiri, termasuk IAIN Kediri. Ya, pojok statistik virtual. Nanti yang sudah masuk seperti Mbak Regita, Mbak Dina ini sudah update profilnya belum di pojok statistik virtual ya, membuat akun, kemudian login, dan selanjutnya mengisi dan memperbarui update profilnya di pojok statistik virtual. Di pojok statistik virtual nanti juga akan dijelaskan oleh Mas Alim bagaimana karya-karya adik-adik ini bisa diupload, bisa diperkenalkan ke kampus selain di IAIN Kediri. Bisa di seluruh Indonesia. Itu karya-karya Anda juga akan dibaca oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Oke. Terus berikutnya, edukasi. Ya. Program berikutnya adalah edukasi statistik. Ya, edukasi statistik ini seperti penjelasan, sosialisasi, webinar, kemudian kuliah umum, kuliah praktisi, dan lain sebagainya. Nah, ini kami sedang mengajukan apa namanya semacam persetujuan dari FEBI, dari Dekan FEBI, bagaimana kita lanjutkan untuk kuliah umum dan kuliah praktisi sekaligus kita bisa bertatap muka. Ya, nanti kita tunggu aja, nanti adik-adik bisa stay di sana dan belajar lebih jauh dengan kuliah umum nanti. Kemudian kerjasama mahasiswa magang di BPS Kota Kediri. Ya. Selain kegiatan BPS Kota Kediri yang banyak di lapangan, nah ini bisa menarik minat mungkin mahasiswa yang siap magang itu untuk hadir ke BPS Kota Kediri. Ini kami jembatani juga yang sudah tercantum di dalam program kerjasama pojok statistiknya dengan IAIN dahulu.
Nah, ini ada kami gulirkan juga program kerjasama mahasiswa yang ingin magang di BPS Kota Kediri. Nah, ini kita belum ada pembicaraan lebih lanjut bagaimana kelanjutannya. Kita tunggu ya, adik-adik, siapa tahu besok ada yang ingin magang di BPS Kota Kediri. Nah, program kerja yang terakhir adalah lomba dan kompetisi dari agen statistik seluruh Indonesia dan daerah. Nah, kebetulan di bulan Juni ini ada pendaftaran untuk mengikuti statistik data jam. Statistik data jam ini apa, Pak? Kalau adik-adik punya soft skill untuk membuat sebuah analisis, sebuah tulisan, sebuah karya infografis atau videografis, ini Mbak Regita ya sudah daftar kemarin, itu nanti akan dilombakan seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia ini nanti akan di-upload karyanya. Bagi yang sudah mengupload nanti akan dilakukan bimbingan teknis. Nanti akan ada dari BPS untuk membantu meningkatkan soft skill-nya peserta. Karena nanti ada kelanjutannya. Jadi selain infografis nanti akan ada bagaimana membuat sebuah tulisan ya, sebuah tulisan atau analisis. Nanti akan ada bimbingan. Itu yang bisa Pak Bud sampaikan untuk adik-adik mahasiswa di pengantar ini. Panjangan ya pengantarnya ya, cuma 9 slide tapi panjang. Nah, semoga adik-adik mahasiswa ini yang sudah terpilih dapat melanjutkan ilmu statistiknya menjadi lebih bagus lagi, lebih membanggakan lagi. Ya, jadi Pak Bud berharap semoga nanti adik-adik ini semuanya tetap mempunyai semangat untuk menimba ilmu karena betapa pentingnya data. Jika tidak ada data, kita hanya bisa melihat dan meraba saja. Ya, ini juga ada pepatah yang apa namanya, ada satu kalimat yang saya kutip dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 3 amalan jariah yang termasuk dalam amalan jariah itu yang utamanya yaitu sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh dan salehah. Nah, ilmu di situ adalah merupakan amalan jariah. Ya, jadi ada adik-adik ini yang 12 terpilih itu merupakan adik-adik yang beruntung untuk melakukan amal jariah. Itu aja penutup dari Pak Bud ya. Nanti akan disambung di sesi berikutnya oleh Pak Halim dan Mbak Maulida. Oke, Pak Bud akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halim sudah ready. Monggo Pak Halim bisa disambung. Saya mendengar suaranya Bu Mahfudotin ini. Sudah hadir, Bu? Oke, Bapak sampun wonten. Nggih. Saya mungkin boleh masuk sebentar. Ya, nggih, monggo. Monggo, Bu. Oh, nggih. Baik. Menunggu Mas Alim ya. Nggih, monggo. Nggih. Saya Rian, Pak, nggih. Nggih, monggo, Bu. Nggih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri dan beserta jajarannya, yang kami banggakan mahasiswa yang terpilih menjadi peserta pojok statistik begitu. Yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada 14 peserta gitu ya, 12 peserta yang
tergabung menjadi eh, kepercayaan untuk diamanahi sebagai ahli statistik gitu ya, eh, sehingga membantu kami untuk terus mengenerasi atau meregenerasi agar mahasiswa itu suka statistik, suka ilmu statistik gitu. Lebih jauh lagi ilmunya nanti akan bermanfaat ketika keluar dari S1 ini. Begitu. Jadi saya harapkan agar teman-teman sekalian itu terus belajar dan belajar serta mengikuti apa yang menjadi saran dari Bapak Budi gitu ya. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Bapak Budi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Semangat, selalu semangat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sudah memberikan wejangannya untuk adik-adik mahasiswa ini yang terpilih ya. Kami juga terima kasih ya Bu. Selama ini kita koordinasinya selalu hantem promo aja, pokoknya jalan. Gitu. Nggih. Ampun saya lanjutkan. Terima kasih Bu. Mas Salim sampun siap nih kok materinya? Iya Pak, sampun. Halo Mas Salim. Halo. Dengar suara saya sudah kan? siap Mas Salim. Ya. Sudah. Oke. Demikian ya atau wejangan dari Ibu Mahfudotin tadi untuk anak-anakku mahasiswa agen statistik ya. Semoga tetap semangat tadi, tetap semangat untuk melakukan amal ilmu dan ibadahnya menambah wawasan. Oke, untuk selanjutnya Mas Salim, monggo kita persilakan sebelumnya memperkenalkan diri dulu, Salim. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mencoba yang pertama memperkenalkan diri dulu ya. Saya di sini diamanai untuk mengelola pojok statistik virtual oleh Bapak Budi. Nama saya Alim Solehudin. Saya di sini di kantor sebagai staf di bagian umum ya. Tapi tetap diamanai ke bagian teknis ya. Dan untuk adik-adik yang mahasiswa yang ingin berkonsultasi tentang PSW nanti bisa menghubungi saya ya. Selain ke Pak Budi bisa ke saya ya. Khusus untuk PSW ya. Atau pojok statistik virtual ya. Ya, jadi agak singkat ya. Materinya banyak tapi yang waktunya singkat ini ya. Jadi untuk pojok statistik virtual di sini ya, biar teman-teman agen statistik tahu. Jadi teman-teman agen statistik ini ditunjuk oleh kampus sebagai perwakilan dari kampus untuk membantu kami dalam perwujudan dari tujuan dari statistik itu ya. Yaitu untuk menguatkan statistik ya, untuk pembinaan statistik ya, terutama di kampus ya. Jadi salah satu wadah yang dipakai oleh teman-teman mahasiswa atau agen statistik nanti dalam kegiatan-kegiatan statistik ya di pojok statistik itu adalah wadah berupa pojok statistik virtual. Kenapa pojok statistik virtual? Karena di pojok statistik virtual, teman-teman nanti bisa untuk menyalurkan semua karya-karya teman-teman ya. Bisa menampilkan karya teman-teman ya, agar semua ini kan bukan satu wilayah di IAIN Kediri saja ya, tapi seluruh Indonesia bisa melihat karya atau hasil dari
eh, karya teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa melihat, mencari informasi, menambah menambah wawasan, menambah pengetahuan dari karya-karya teman-teman dari kampus yang lain juga. Jadi itu ya terkait PSV ya. Jadi tujuan PSV itu untuk sebagai wadah ya. Untuk aplikasinya, teman-teman bisa mengakses di tautan ya. Biar ini langsung ke praktek aja biar lebih cepat. Kalau teori-teori kayak gini, ini materi kayak gini saya eh, terlalu terlalu lama nanti ya. Biar lebih cepat langsung ke prakteknya, sobat. Saya lihat dulu. Oke. Jadi langkah pertama, teman-teman nanti bisa coba masuk ke sharing. Langkah pertama, teman-teman bisa masuk ke ke ya tautan pojok statistik.bps.go.id. Jadi bisa diketik di situ, coba bisa dipraktekkan langsung ya. Di tautan pojok statistik.bps.go.id ya. Selanjutnya, teman-teman coba klik masuk atau daftar ya. Masuk atau daftar, terus di login untuk pengunjung atau perguruan tinggi ya. Nah, di situ seandainya teman-teman sudah punya email dan password yang sudah didaftarkan, bisa langsung ya masukkan email dan passwordnya. Tapi seandainya teman-teman belum daftar, maka bisa klik daftar di sini yang di bawah ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi contoh misalkan saya ya, link email saya, ini passwordnya bisa sembarang ya, atau 1234567 bisa. Ya, biar ingat jenis kelaminnya apa, tahun lahirnya misalkan 90, provinsinya misalkan Jawa Timur, kelahiran di mana, terus jenis profesinya apa, misalkan mahasiswa ya, pekerjaannya mahasiswa. Selanjutnya, pendidikan terakhirnya misalkan SMA. Terus ini ditulis yang sekarang. Kalau sudah persyaratan penggunaan setuju. Registrasi. Kalau sudah registrasi, ya, maka akan muncul untuk aktivasi akun, ya. Teman-teman bisa klik link berikut, ya. Link berikut. Nah, ini sudah otomatis aktivasi sudah berhasil. Kita kembali lagi back, ya. Kita bisa masukkan yang tadi, email yang tadi yang kita masukkan tadi, terus passwordnya. Terus kita masuk, ya. Nah, di sini ya teman-teman bisa melihat ya, karena saya daftarnya pakai pengunjung dan saya tidak masuk ke dalam admin ya, dan teman-teman agen statis kan masuk ke admin ya. Jadi karena saya tidak masuk ke admin, maka saya tidak bisa menambahkan apapun di sini. Saya hanya bisa melihat, mendownload dan mungkin
ya kita mencermati saja ya, mencermati saja. Ya, di sini di bawah sini teman-teman bisa bisa melihat ada menu pencarian ya. Ya, teman-teman mau mencari apa di sini? Ada infografis, videografis, ya, data BPS, edukasi statistik, ya. Atau bisa klik menu di bawahnya. Ini ada galeri infografis, galeri videografis, misalkan ya. Saya klik di bawah paling bawah ini, ya, klik yang galeri infografis. Ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ada banyak infografis di sini. Atau mencari yang teman-teman butuhkan, misalnya kota Kediri atau kota selain Kediri. Misalkan kota Nganjuk. Oh, kota Nganjuk nggak ada ya? Nganjuk, ya. Maka akan muncul ya Nganjuk semua ya. Nah, infografis dari teman-teman di Nganjuk ya. Baik itu dari agen maupun dari teman-teman BPS, infografis yang hasil dari BPS atau agen dari teman-teman Nganjuk ya, BPS Nganjuk ya. Ya. Jadi untuk infografis apa untuk pencarian seperti itu ya, infografis atau yang lain mengenai video-video ya ya atau tentang edukasi statistik. Ya, edukasi statistik bisa dilihat di bawah ini. Jadi teman-teman bisa mengembangkan diri atau menambah pengetahuan dengan mengikuti edukasi statistik, misalkan webinar di sini ya. Bisa melihat kapan ada webinar yang bisa diikuti yang mungkin teman-teman suka dengan temanya ya. Nah, teman-teman bisa langsung untuk join di situ ya. Sedangkan untuk ruang literasi di sini, teman-teman akan dihubungkan dengan PST online, apa PST online atau perpustakaan BPS ya. Di sini banyak publikasi, ada banyak 229 publikasi ya. Teman-teman bisa mencari, misalkan teman-teman mau mencari data apa ya dan publikasi apa, misalnya Kota Kediri dalam angka, Kota Kediri dalam angka. Nah, ini Kota Kediri dalam angka 2024 ya. Ini muncul di sini. Teman-teman bisa klik ya. Dan di sini teman-teman bisa untuk baca ya, baca. Nah, di dalamnya ada banyak publikasi, apa ada banyak banyak data yang disediakan tentang Kota Kediri ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Mau cari data apa di sini ada ya. Nah, kayak gitu ya. Ini contohnya ya untuk publikasi ya ke ruang literasi ya. Kalau untuk edukasi statistik yang tadi yang di bawah bisa lewat sini juga bisa ya. Nah, bergabung dengan edukasi statistik ini ya. Ini akan datang yang akan datang ini ada tentang mengenal metode statistika dasar dan dalam metode kuantitatif ya. Siapa tahu teman-teman nanti ada skripsi, ada penelitian ya. Bisa, terus membutuhkan pemahaman tentang metode kuantitatif, ya, teman-teman bisa mengikuti kegiatan webinar ini. Ya. Itu untuk tipe akun pengunjung, tapi bukan apa, bukan admin. Nah, bagaimana kalau seandainya dia admin, Kak? Teman-teman kan jadi agen statistik kan jadi admin ya. Nah, jadi apa? Jadi pengelola ya. Nah, jadi nanti tampilannya ada tampilan yang untuk pengunjung, tapi juga ada tampilan untuk mengolah isi di dalam PSW ini ya. Contoh misalkan, saya keluar dulu ya. Misalkan saya login dengan akun BPS saya. Ini tampilannya ya. Kalau teman-teman nanti ketika sudah mendaftar di depan tadi ya, daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke sini ya.
diarahkan untuk halaman ini ya. Di mana di halaman ini ya teman-teman bisa lihat di sini ya, berbeda dengan halaman tadi. Kalau teman-teman ingin mengakses halaman tadi bisa dilihat di sini, diklik di sini. Akses front end ya. Jadi bisa melihat halamannya kayak tadi ya. Tapi kalau teman-teman mau mengelola PSP ini, maka teman-teman bisa di sini. Misalkan di sini ya, teman-teman nanti mau membuat infografis. Misalnya ada teman-teman ada data apa, terus mau membuat infografis, mau ditampilkan agar teman-teman seluruh Indonesia tahu ya. Kita bisa mengklik infografis, bisa menambah di sini, tambah infografis. Nah, di sini ada judulnya apa, ya penyusunnya siapa, misalkan agen statistik ya. Terus ini apa? Tuh. Terus emailnya agen, mungkin emailnya teman-teman. Terus deskripsinya dijelaskan itu yang mau ditampilkan apa secara garis besarnya ya. Terus nanti pilih ya di mana file itu diletakkan ya, file untuk apa infografisnya diletakkan ya. Selanjutnya simpan. Maka dia akan tercantum di sini ya. Setelah tercantum maka teman-teman bisa klik di sini. Ya, ini display ya. Nah, nanti akan ditampilkan di PSP ya, yang bisa diakses oleh seluruh teman-teman di Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya ada video di sini sama ya. Misalkan teman-teman mau mengadakan apa, misalnya merekam Zoom ya, Zoom tentang statistik ya, atau tentang data, pengolahan data atau apa ya, bisa mengupload hasil dari videonya di sini ya, tambah video ya, sama dengan tadi caranya ya. Nah, atau edukasi statistik ya, tentang edukasi statistik yang tadi ya, kayak webinar ya, mau mengadakan edukasi statistik ya, teman-teman bisa promosi lewat sini ya. Bisa promosi ya, kita tambah edukasi statistiknya, kapan dilaksanakannya, peserta itu kuotanya berapa, jadi nanti orang luar kan akan lihat, oh kuotanya 100, jadi maksimal 100. Ya, ketika sudah melebihi kan nggak bisa masuk ya. Tanggal pelaksanaannya kapan, siapa moderatornya, narasumbernya siapa ya, untuk posternya atau flyernya itu bisa dicantumkan di sini ya. Itu mengenai edukasi statistik atau kegiatan lain misalkan atau kegiatan apa ya. Nah, ya, gitu ya. Nah, selanjutnya ya di sini teman-teman sudah kami masukkan di admin ya, admin untuk agen statistik. Ya, ada satu yang tidak masuk kemarin karena tidak ada nomor WA-nya ya. Jadi nomor yang dikasih itu nggak bisa di dimasukkan karena bukan nomor WA ya. Nah, sehingga belum masuk di sini ya. Mungkin nanti kami coba untuk menghubungi secara pribadi ya, biar bisa mendapatkan nomornya, bisa masuk di sini. Ya. Ya. Jadi ini untuk pengelolaan dari PSP yang nantinya adalah wadah teman-teman untuk mengembangkan, menuangkan karya teman-teman ya, biar teman-teman yang lain seluruh Indonesia bisa lihat ya, bahwa IAIN Kediri itu punya karya ini loh, punya infografis seperti ini ya, bisa mengadakan acara seperti ini videonya, atau mungkin ada webinar, seminar atau apa ya, yang bisa secara online ya, bisa di apa dicantumkan di edukasi statistik misalnya, tentang statistik ya, dengan pembelajaran statistik misalnya kayak gitu. Ya. Mungkin garis besarnya seperti itu ya. Untuk teknis nanti seperti apa kalau seandainya teman-teman mau menambah lebih dalamnya lagi, nanti bisa kita konsultasi di pojok statistik di apa Perpus IAIN Kediri bisa ya. Ketika misalkan kami ada menjaga di sana, nanti teman-teman mau belajar lebih dalam tentang PSP ya, disilahkan ya. Nah,
Mungkin itu dari saya, Mbak Elvana ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih didengar suara saya masih? Masih ya? Ya, terima Masih, Kak. kasih. Terima kasih Mas Alim sudah menyampaikan eh, pojok statistik virtual dan pengelolaannya. Ya, kalau adik-adik minatnya semakin tinggi, nanti kalau ingin mengaktualisasi diri atau pengembangan dirinya membuat karya, bisa di-upload di pojok statistik virtual. Tidak harus karya-karya analisis lah ya. Seperti kalau misalkan Hari Pangan Sedunia, nah, punya angka bagus gitu, misalkan pertumbuhan padi di Indonesia, pertumbuhan padi pasti tumbuh ya. Pertumbuhan angka produksi beras di Indonesia sudah naik sekian. Selamat Hari Pangan Dunia gitu. Enggak apa-apa bikin infografis, semacam semacam itulah ya. Yang paling Pak Pujuka ini anak-anak mahasiswa kan pasti punya kreasi, punya inovasi, punya ide-ide yang masih hangat gitu loh. Ya, jadi diaktualisasikan nanti di pojok statistik virtual, diupload saja karya-karyanya sama semacam adik-adik ini bikin IG dan sebagainya gitu ya. Ya, terima kasih Mas Salim untuk sesi selanjutnya. Ini ada pertanyaan dulu apa enggak ini? Adik-adik ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada yang raise hand? Lanjut ya. Baik, dalam? Iya, lanjut ya. Ya, lanjut di materi ketiga ya. Materi ketiga ini akan dibawakan oleh Mbak Maulida Nuril Dewi. Ini ahli statistik juga ini. Nah, selamat menyimak dan semoga bisa tambah ide, tambah kreatif, tambah inovatif ya. Monggo Mbak Maulida, kami persilahkan. Oke. Halo teman-teman, suara saya bisa kedengaran nggak? Apakah bisa didengar atau kurang kencang? Wah, jelas sekali. Sudah, oke. Oke, jadi saya minta maaf ya sebelumnya, karena sebenarnya kan di flyernya itu kan saya menyajikan tentang storytelling, yaitu penyajian data melalui infografis. Ya, cuman memang eh, terlalu mendadak ya. Jadi saya mau share aja sebenarnya materi tentang kegiatan-kegiatan di BPS. Nah, ternyata Pak Bud juga tadi sudah menyampaikan ya. Ya, jadi saya tambahi aja gitu. Bentar, saya mau share screen dulu. Nah, oke, udah kelihatan? Sudah bisa dilihat, teman-teman? Sudah, sudah. Hmm. Oke, jadi ada apa dengan survei? Survei, kenapa harus ada survei? Karena ini ya, high quality data lead to the right policy ya. Jadi dengan kualitas data yang semakin baik, pasti nanti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk pembangunan itu pasti akan lebih sesuai ya. Nah, ini karena kata Pak Jokowi juga ya ini ya, sekecil apapun gunakan data dalam mengambil kebijakan. Nah, datanya dari mana? Ya pasti sudah dari BPS seperti itu. Lalu, data statistik semakin dibutuhkan dalam berbagai aspek pembangunan nasional. Data statistik ini diperoleh dengan yang pertama, yaitu perencanaan, lalu monitoring pelaksanaan, dan
dan evaluasi. Mengenal official statistik ya. Ini harus memenuhi prinsip-prinsip dasar dari UN Fundamental Principle of Facial Official Statistics. Nah, ini harus menggunakan metodologi dan proses bisnis yang standar sehingga memiliki keterbandingan secara internasional dan kualitas yang selalu terjaga. Nah, ini dihasilkan melalui sistem statistik nasional dan diverifikasi oleh kantor statistik negara. Nah, kalau di Indonesia berarti diverifikasi oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, contoh-contoh dari official statistik yang dihasilkan oleh BPS itu untuk pertumbuhan ekonomi. Publikasinya contohnya seperti ini, yaitu produk domestik regional bruto menurut pengeluaran ataupun tentang inflasi yang akan dirilis oleh BPS Kota Kediri setiap bulannya di awal bulan. Lalu publikasi tentang kemiskinan dan ketimpangan, lalu pengangguran. Nah, tadi Pak Abid juga sudah memberikan info ya kalau tentang pengangguran, kemiskinan itu yang menghasilkan adalah BPS. Nah, berarti kalau di Kota Kediri dihasilkan oleh BPS Kota Kediri. Ini juga ada indeks pembangunan manusia. Ini dirilis setiap tahunnya. Lalu ini ada prevalensi tentang stunting. Juga dirilis oleh BPS. Nah, lalu ini bagaimana official statistik dihasilkan? Cara cara pengumpulan datanya itu ada empat cara. Yang pertama adalah sensus. Ya, sensus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun. Nah, sensus yang dilaksanakan oleh BPS ada tiga. Yang pertama adalah sensus penduduk pada tahun yang berakhiran 0, lalu sensus pertanian pada tahun yang berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun yang berakhiran 6. Ya, jadi dulu tahun 2020 sudah dilaksanakan sensus penduduk. Lalu tahun 2023 dilaksanakan sensus pertanian dan nanti pada tahun 2026 itu nanti akan dilaksanakan sensus ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada survei. Survei itu diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data yang lebih rinci dibandingkan dengan sensus. Contohnya apa? Ya, ada Susenas, Sakernas, survei penduduk antar sensus. Lalu yang ketiga adalah kompilasi produk administrasi. Ya, ini dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi. Contohnya adalah profil penduduk berdasarkan data Dukcapil. Nah, untuk cara lain yaitu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah pemanfaatan big data. Nah, kita kenalan sedikit lah ya tentang perbedaan dari sensus dan survei. Nah, sensus ini adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Ada yang primer yaitu sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Kalau yang sekunder itu dari registrasi. Lalu untuk survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Ya. Nah, kalau untuk survei ini tadi ya kayak Susena, Sakerna seperti itu mungkin kalau teman-teman eh, di jalan gitu ya. Nanti bulan akhir Juli sama sampai Agustus itu nanti BPS melaksanakan yang namanya survei Angkatan Kerja Nasional. Jadi nanti untuk menghitung tentang
pengangguran, terus tingkat TPAK ya, TPAK dan juga pengangguran di Kota Kediri itu nanti dilaksanakan oleh BPS Juli dan Agustus. Mungkin nanti kalau teman-teman di jalan ada ibu-ibu bawa kertas seperti itu ya, oh bisa jadi ya, bisa jadi ini sedang ibu itu melaksanakan Sakernas ya, petugas Sakernas seperti itu. Tapi tidak di semua tempat ya. Jadi ada di beberapa wilayah yang sudah dipilih ya oleh BPS pusat. Nah, kata kuncinya kalau sensus itu adalah semua unit populasi dan kalau survei itu pencacahan sampel. Untuk moda pengumpulan data, entah sensus atau survei itu ada dua. Yang pertama adalah pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan yang kedua adalah pengumpulan data swacacah atau wawancara sendiri, mengisi sendiri. Untuk pengumpulan data wawancara itu nanti dilaksanakan oleh petugas yang dipilih. Yang pertama adalah PAPI, Paper Questionnaire with Face-to-Face Interview. Ya, jadi nanti diwawancara oleh petugas kami menggunakan kertas ya. Jadi ditulis langsung sama petugas. Yang kedua adalah CAPI atau Computer Assistant Personal Interviewing ya. Jadi nanti petugas datang ke rumah responden. Itu datanya pakai HP ya. Jadi mungkin kalau ada petugas datang menanyakan namanya siapa Bu, di rumah ada berapa orang, jenis kelaminnya apa, pakai HP itu bukan mainan aja ya, cuman itu eh, artinya petugas itu melakukan pendataan menggunakan ini CAPI ya, Computer Assisted Personal Interviewing. Yang ketiga adalah CATI, yaitu Computer Assisted Telephone Interviewing. Nah, jadi petugas itu melakukan pendataan tidak face to face ya, nggak langsung ketemu sama respondennya, tapi melakukan wawancara menggunakan telepon. Nah, biasanya seperti ini mungkin ketika respondennya memang tidak ada di rumah dan bisa dilakukan namanya chatting. Yang kedua yaitu adalah pengumpulan data swacacah. Jadi responden melakukan pengisian sendiri yaitu paper questionnaire with self enumeration. Nah, jadi nanti teman-teman apa responden bisa melakukan atau mengisi wawancara melalui kertas yang diberikan oleh petugas. Yang kedua adalah CASI atau CAWI yaitu Computer Assisted Self atau web interviewing ya. Jadi nanti responden dikirimi oleh link pendataan lewat email mungkin atau mungkin nanti ada yang dikirimi lewat SMS. Silahkan linknya dibuka itu nanti pendataan BPS juga BPS melakukan pendataan melalui website. Lalu tahapan kegiatan statistik itu ada 4 yaitu perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Jadi perencanaan data itu nanti yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan, konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, lalu identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan. Yang kedua adalah rancangan, yaitu eh, penga- pengajuan rekomendasi dan standar data, lalu merancang output, merancang konsep dan kondef atau definisi variabel, lalu merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel, merancang metode pengambilan sampelnya apa, merancang pengolahan ya. Jadi habis di data diolah menggunakan metode seperti apa dan merancang sistem alur kerjanya. Lalu untuk implementasi perancangan itu membuat instrumen pengumpulan data, kuesionernya dibuat seperti apa, didesain seperti apa, menggunakan PAPI, kertas atau CAPI, menggunakan aplikasi di HP. Lalu membangun komponen proses dan diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, lalu menguji sistem, instrumen,
dan proses bisnis statistik. Jadi kalau memang sudah selesai kuesionernya dibangun, pasti harus diuji coba dulu. Ini untuk pengumpulan data. Yang pertama adalah membangun kerangka sampel dan memilih sampel. Jadi wilayah mana saja yang akan didata, karena yang namanya survei itu tidak seluruh wilayah didatangi oleh petugas. Lalu ada pelatihan petugas dan pengumpulan data. Untuk pengolahan, setelah pengumpulan data dilakukan pengolahan. Yang pertama adalah integrasi data, penyuntingan, editing, dan imputasi, lalu menghitung penimbang atau weight-nya, lalu melakukan estimasi dan agregat. Ya, jadi setelah didata, dikumpulkan datanya, pasti langsung harus diolah dulu. Ya, jadi tidak tidak bisa langsung dipublikasikan ke masyarakat ya. Setelah diolah, dilakukan analisis dengan menyiapkan naskah output atau tabulasi dan penyahihan. Lalu penyahihan output, pemeriksaan konsistensi antar tabel, lalu interpretasi outputnya, lalu penerapan disclosure control. Selanjutnya, setelah analisis, dilakukan diseminasi, yaitu sinkronisasi antara data dengan metadata, lalu menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, manajemen user support. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu mengumpulkan masukan evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dan melakukan evaluasi hasil. Sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau teman-teman lebih penasaran tentang BPS, itu silahkan datang eh, ke pojok statistik di perpustakaan IAIN di lantai 2 ya. Pasti teman-teman sudah tahu semua. Karena besok saya sama ada teman saya akan jaga di sana. Jadi kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nanti besok saya datang ke sana jam 10 sampai jam 12. Jadi silahkan kalau mau tanya-tanya tentang BPS, tanya-tanya tentang eh, data-data BPS yang bisa diambil itu apa saja, itu nanti teman-teman bisa tanya ke saya atau ke teman saya. Ya, itu saja yang bisa saya sajikan, yang bisa saya bagikan. Nah, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maulida. Itu baru kisi-kisinya dulu ya, tahap 1 ini ya. Ya, sudah. Terima kasih sudah disampaikan. Sebelum ini semua kamera bisa di-on kan nggak? Kami membuat dokumentasi untuk foto bersama. Bisa disiapkan Mbak Elvana layarnya. Mohon semua adik-adik mahasiswa untuk membuka eh, layarnya dibuka ya. Sudah terbuka semua Mbak Elvana? Sudah, kita foto bersama dulu ya, adik-adik. Saya tahu, Kak. Hah? Ya, senyumnya yang terbagus, no. Senyum yang terbagus. Ntar, sabar. Oh ya, ada yang masih sabar, masih pakai ini, bedak dulu. Iya, ada yang Menunggu masih siapa mandi yang tuh lebih ini. baik Oh, ya. enggak. Sudah siap? Oke, Mbak Elvana silakan diberikan aba-aba. Nah, Hilang. Mbak Gina sudah membuka videonya. Oh, Mbak Gina mana Mbak Gina? Oh, Nggak Mbak ada. Yuda Mas Salim sedang di masjid sholat. Ya, Mute. sedang sholat ya. Oke, langsung aja Mbak. Oke. Saya hitung 3, 2, 1. Sampun, oke. Matur nuwun Mbak El.
Ini adik-adik ini tadi sudah mengisi daftar hadir yang Pak Bud share di link grup WA. Sudah, Pak. Oh, sudah ya, sudah. Itu nanti yang tahap pertama akan kami berikan sertifikat untuk tahap pertama. Ini Pak Bud lihat baru 3 ini ya yang hadir ya. Si Regita hadir ya. Mas Caris ya nih, Muhammad Caris sama Mbak Gina. Mbak Regita ini rumahnya mana Mbak Regita? Gampang Rejo, Pak. Gampeng Rejo, Mas Caris, Saya Lamongan. Lamongan. Jauh ya. Lamongan. Wih, jauh ya. Tetangganya ini Bu dosen no? Bu Dotin no ya. Oh, Bu Dotin Tuban ding ya. Terus Mbak Gina rumahnya di mana? Mbak Gina, oh Mbak Gina lagi Ngage itu, Pak. nggak mana? Ngage. Oh ngaji, Ngage. cepet aja nih. Ya. Besok, besok main di kampus. Ada Mbak Maulidah dan Mbak Elvana besok lagi mana apa namanya tiket pelayanan data dan konsultasi. Bisa datang Mbak? Sama sing gampang itu sama Mbak Regita. Datang aja sebentar ngobrol-ngobrol sama Mbak Maulidah dan Mbak Elvana. Jamnya antara jam 10 sampai jam 12. Ya. Bisa Insya ya? Allah, Pak. Bisa ya. Sambil konsultasi apa yang mau dikaryakan nanti di sana, Oh, diupload ya. karyanya. Oh, Ngapain ya. dia? Ya. Ya, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Mas Yaris? Wah, ini liburan ya ke Lamongan ini Mas Yaris ini. Sudah mulai tahu kulit-kulitnya BPS itu apa, statistik itu apa, sudah ya, Mas Insya Allah. Iya. Yaris. Ya, Alhamdulillah lah ya. Nanti kalau masuk kuliahnya kapan ini nanti diperdalam lagi ya di pojok statistiknya. Nanti kalau BPS sama Pak Dekannya diberi waktu untuk bisa bertatap muka, kita akan ajarkan secara tatap muka ya. Jadi pas jam kuliah nanti memberikan jam khusus lah 1 jam atau 3/4 jam gitu untuk materi teman-teman nanti di pojok statistik ya, materi statistik ya. Itu sementara ya adik-adik mahasiswa. Pak Bud mengucapkan terima kasih semua sudah mau hadir di sini ya. Ini dari 12 baru 3 yang hadir. Nanti akan ada tahapan berikutnya ya. Ini sementara yang 3 dulu sudah mendapatkan ilmu dari BPS. Nanti kita lanjut. Selalu aktif toh WA-nya ya. Ini bertiga ini aktif ya di WA ya. Aktif. Insya Allah. Insya Allah aktif ya. Ya, terima kasih ya adik-adik mahasiswa, teman-teman semua dari BPS, Mbak Moli, Mas Alim yang sudah menyampaikan materi, Bu Mahfudotin yang sudah memberikan motivasi untuk adik-adik mahasiswa. Terima kasih semua. Kita akan memperbaiki apa yang nanti perlu kita perbaiki menjadi lebih baik lagi. Semoga di masa depan ini si Ramah Cantik ini tambah programnya kan si Ramah Cantik ini tambah lebih menggaung di kampus-kampus yang lain. Ya, nanti bukti kunjungannya itu kan ada di PSB Pojok Statistik Virtual. Ya, silahkan nanti dipelajari materinya sudah bisa di-download, sudah bisa dipelajari nanti sambil liburan bisa baca-baca. Oke, Pak Bud akhiri sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.